atau kita juga membina para petani, gapoktan supaya produksinya stabil. Intinya mengatur pola konsumsi. Jadi jangan semua masyarakat konsumsinya bareng-bareng pada bulan puasa ya. Akan terjadi ketidakstabilan gitu ya. Halo pemirsa YouTube RRI Semarang. Inflasi menjadi momok sendiri bagi perekonomian. Jangan sampai ada beberapa negara di luar Indonesia yang mengalami ketidakstabilan perekonomian karena hiperinflasi. Tapi sebetulnya apa inflasi itu sendiri dan bagaimana mengendalikannya? Saya Sylvian Sori menghadirkan perbincangan kali ini dalam podcast RRI Semarang, Pengendalian Inflasi oleh Bank Indonesia. Sudah hadir di studio podcast RRI Semarang. Kali ini kita sapa dulu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Wisaputra. Pak Rahmat, apa kabar? Baik Mbak Sylvi. Sehat ya Pak Rahmat ya? Alhamdulillah. Beberapa masyarakat takut dengan adanya inflasi yang pada akhirnya jadi hiperinflasi. Tapi sebetulnya mereka juga kurang paham apa itu inflasi. Ya. Pak Rahmat, boleh dijelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Semarang? Ya, baik. Inflasi itu mungkin secara definisi dulu ya. Secara definisi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam satu periode tertentu. Nah, kalau inflasi sebenarnya baik ketika dia rendah dan stabil. Tandanya perekonomian itu bergerak kalau memang ada inflasinya. Artinya masyarakat pendapatannya tetap, ada pendapatan, kemudian sisi sektor real produksi itu terus melakukan produksinya, ada aktivitas ekonomi. Nah, kalau aktivitas ekonominya menurun, berarti dia inflasinya akan rendah dan bahkan cenderung deflasi. Jadi inflasi itu yang rendah dan stabil bagus. Oke, saya garis bawahi Pak Rahmat, inflasi tidak melulu jelek dan tidak melulu baik begitu ya Pak Rahmat ya. Sama juga dengan deflasi. Iya. Iya. Yeah. Oke, jadi itu ya pemirsa YouTube RRI Semarang, tidak melulu ketika Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia mengalami inflasi yang berturut-turut itu bisa dikatakan perekonomiannya buruk. Tapi apa saja sebetulnya yang dihitung dalam proses penghitungan inflasi, Pak Rahmat? Iya, ada kita menyebutnya sekeranjang komoditi atau barang ya. Kalau kita berdasarkan Classification of Individual Consumption by Purpose atau COICOP, panjang banget itu. Tahun 2018, indeks harga konsumen itu dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran. Termasuk beberapa diantaranya kelompok makanan, minuman, kemudian tadi makanan, minuman, tembakau satu kelompok. Kemudian kelompok transportasi, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Gitu. Contohnya. Ada beberapa yang memang sudah dikelompokkan khusus ya untuk penghitungan inflasi. Tapi sebetulnya biasanya yang paling berpengaruh dengan inflasi apa sih Pak Rahmat? Dari kelompok-kelompok itu? Yang paling berpengaruh biasanya ada dua. Yang pertama adalah volatile food atau kelompok makanan yang bergejolak harganya. Terus yang kedua, kelompok yang harganya diatur oleh pemerintah atau administered price. Nah, ada 3 kelompok menurut BPS ya, ada inflasi inti, kemudian inflasi non-inti. Nah, non-inti ini dibagi 2, yaitu kelompok makanan atau komponen bergejolak atau volatile food, dan kelompok komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price. Oke. Presiden Republik Indonesia ini kan juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi ya sebagai salah satu dari 2 tumpuan perekonomian di Indonesia. Pak Rahmat, kalau bisa dijabarkan sedikit, saat ini itu kan masa Ramadan dan juga Lebaran begitu. Komoditas apa yang memang paling mempengaruhi inflasi, Pak Rahmat? Kalau secara historisnya, secara kita lihat data-data tahun-tahun lalu, itu kalau menjelang selama bulan Ramadan dan menjelang hari raya, baik hari raya agama Islam maupun hari raya besar keagamaan lainnya, itu pastinya makanan bergejolak atau volatile food.
Nah, kalau menjelang dalam bulan puasa dan mau Idul Fitri itu biasanya ya kelompok makanan tadi atau volatile food, apakah dia cabai-cabean, tomat, kemudian terigu, pokoknya bahan makanan pokok ya. Itu terigu yang mungkin kaitannya dengan cooker dan lain sebagainya, Pak Rahmat. Telur, gula, itu kan mau bikin kue bolu lah, bikin pastry atau bikin kue kering gitu kan. Nah itu semua berkontribusi terhadap peningkatan inflasi, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang dipahami oleh masyarakat, Bank Indonesia itu kan pencetak uang ya, Pak Rahmat ya. Dan kita berbicara mengenai inflasi. Sebetulnya kaitan erat seperti apa sih antara Bank Indonesia dengan inflasi yang ada? Jadi gini, kalau jumlah uang beredar itu lebih banyak dibandingkan produktivitas atau jumlah barang dan jasa, dia akan inflasi. Paham kan maksud Bu? Bahasa begini. Jadi kalau kita semua punya daya beli yang tinggi, tiba-tiba kita semua mau ngejar beli beras nih. Berasnya produksinya sedikit. Biasanya sebulan taruhlah 100 ton, tiba-tiba sebulan hanya 50 ton. Maka kan harga karena dia sedikit barangnya, yang minta banyak, harga akan naik. Nah, kami di daerah biasanya kalau di kantor pusat kita mengendalikan dari sisi permintaan. Nah, kami kalau di kantor perwakilan ini kita ikut dengan pemerintah provinsi untuk mengendalikan sisi supply. Oh, oke. Gitu. Apakah nanti melalui gerakan pangan murah atau kita juga membina para petani, gapoktan supaya produksinya stabil. Jadi hal itu yang mengontrol semua pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia ya Pak Rahmat ya? Iya, jadi ada dari sisi Bank Indonesianya secara aktif, terus dari sisi permintaan, dan dari sisi supply ya pemerintahan provinsi maupun pemerintahan daerah lain, termasuk pemerintah pusat. Tapi kami Bank Indonesia di perwakilan di cabang itu ikut membantu. Dengan kondisi yang ada saat ini di Provinsi Jawa Tengah, apakah perekonomiannya bisa dikatakan aman, stabil atau gimana Pak Rahmat? Insya Allah stabil karena dalam 2 bulan terakhir kita deflasi, tapi deflasi ini karena lebih banyak dikontribusikan oleh subsidi listrik. Kalau nggak salah 50% ya. Iya, kemarin ya di awal tahun ya. Dan insya Allah nanti yang untuk bulan Februari ini juga masih tercatat deflasi. Oke, kalau Pak Rahmat tadi sudah menjelaskan inflasi itu apa, boleh ditambahkan untuk pemirsa YouTube RRI Semarang Pak Rahmat. Deflasi itu seperti apa agar paham semuanya nih? Kalau deflasi itu kalau terjadi penurunan harga. Ya kan kemarin tarif listrik dipotong 50%. Nah ini artinya ada penurunan tingkat-tingkat harga. Gitu. Oke, intinya seperti itu ya. Oke, baik. Ada juga mungkin pertanyaan dari masyarakat Pak Rahmat. Apakah sebetulnya masalah ketenaga kerjaan seperti PHK yang besar itu mempengaruhi? Karena kita tahu beberapa waktu terakhir itu juga ada kasus-kasus seperti itu Pak Rahmat. Kalau dikaitkan dengan PHK berarti kan ada daya beli masyarakat yang mungkin nanti berkurang. Kalau daya beli masyarakat berkurang berarti kan permintaan terhadap barang dan jasa juga berkurang. Nah ini juga bisa menyebabkan inflasinya rendah atau bahkan cenderung deflasi. Oke. Jadi sebetulnya seperti yang di-spill Pak Rahmat tadi, bulan Februari 2025 begitu ya, Provinsi Jawa Tengah tercatat mengalami deflasi. Koreksi kalau saya salah ya Pak Rahmat, sebesar 0,08% secara year on year. Bagaimana sebetulnya Bank Indonesia juga memandang besaran deflasi ini? Itu deflasinya saya rasa masih dalam batas yang wajar, dan itu karena memang tadi karena ada subsidi pemerintah terhadap tarif listrik. Jadi bukan karena penurunan daya beli masyarakat. Oke. Bisa dikatakan berbahaya. Itu kategori di atas berapa persen sih deflasi, Pak Rahmat? Berbahaya itu kalau dia terus-menerus deflasi. Ya. Tapi kalau deflasi itu karena temporer, periodically atau secara periodik, ya itu masih oke. Oh, jadi beberapa bulan secara turun-menurun gitu ya? Inflasi tinggi pun, inflasi itu akan berbahaya kalau dia terus mengalami kenaikan dan dalam periode waktu tertentu. Oke. Kalau kita flashback nih Pak Rahmat, di Provinsi Jawa Tengah, pernah tidak kejadian inflasi tinggi secara turun-menurun atau mungkin deflasi yang juga berbulan-bulan terjadi?
ketika terjadi COVID ya mungkin ya. Waktu COVID. Kalau itu kan memang sektor ekonomi itu semuanya karena masalah ya. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang force major ya. Tapi kalau secara historical nggak ada yang terlalu spike tinggi nggak. Jadi memang semuanya. Tapi kalau ada krisis kayak kemarin COVID, karena produksi kita terganggu karena COVID, ya itu mungkin iya terjadi. Oke. Tapi lebih menguntungkan mana sih, Pak Rahmat? Ini untuk pemirsa YouTube juga ya, antara inflasi dan deflasi baik bagi pemerintah maupun masyarakat, Pak Rahmat. Intinya kan kalau tadi dari awal saya katakan inflasi itu adalah tanda bahwa suatu perekonomian dinamis atau bergerak ya. Yang kita harapkan adalah inflasi yang rendah dan stabil. Ya rendah dan stabil ya. Diharapkan juga ini bisa menyongsong Indonesia Emas selama 20 tahun akan berjalan dengan baik ya. Ada mungkin ciri-ciri atau mungkin strategi yang dilakukan Bank Indonesia untuk terus menyetabilkan hal ini, Pak Rahmat? Ya, kita dengan pemerintah kan setiap awal tahun tuh melakukan penentuan range inflasi. Oh, oke. Target inflasi kita untuk tahun ini 2,5% plus minus 1%, dan itu pastinya kita dasarkan atas beberapa perhitungan. Baik dari sisi supply maupun dari sisi demand-nya. Oke. Yang penasaran, pemirsa YouTube RRI Semarang, bagaimana sebetulnya pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia di Jawa Tengah? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kembali dalam podcast Boxiar, RRI Semarang memperbincangkan masalah inflasi ya bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwi Saputra. Pak Rahmat, inflasi sudah, deflasi di 0,08% di bulan Februari 2025. Kalau dibandingkan dari Januari atau Desember 2024, lajunya seperti apa, Pak Rahmat? Ya, saya rasa seputaran itu ya stabil ya dari antara Januari sampai dengan Februari, dan itu Januari dan Februari tidak hanya di Jawa Tengah tapi juga seluruh nasional gitu loh ya, dan bahkan di seluruh Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan itu karena pemberian diskon listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga yang menggunakan yang punya dayanya di bawah 2200 voltase. Dan ini akan masih dirasakan dampaknya sampai dengan bulan Maret, karena kan tarif pemakaian di bulan Februari akan dibayarkan pada bulan Maret tanggal 20 ya. Dan itu masih dirasakan dampak terhadap masih akan deflasi. Namun deflasi ini akan tertahan oleh peningkatan untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Karena kan permintaan masyarakat terhadap makanan-makanan yang volatile atau volatile food itu akan meningkat. Gitu. Jadi sebetulnya bisa tertahan dengan adanya kebutuhan masyarakat yang katanya triliunan ya, Pak Rahmat ya, ini perputaran perekonomiannya. Tapi kalau kita berbincang mengenai komponen nih, Pak Rahmat, komponen inflasi yang kerap muncul menjadi faktor pendorong inflasi yaitu bahan pangan. Apakah ada upaya khusus nih dari Bank Indonesia dalam upaya stabilisasi harga pangan, Pak Rahmat? Iya. Ada dua hal yang kita lakukan ya. Yang pertama yang tentunya terkait dengan kita menjaga supaya produksinya tetap ada, stabil, bahkan meningkat. Itu dan yang kedua ada yang sifatnya musiman atau yang kita sebut gerakan pangan murah. Oh, oke. Gitu loh. Itu biasa ada pasar murah, ada subsidi pangan dari pemerintahan provinsi ataupun pemerintahan daerah. Nah, kedua gerakan ini kita satukan menjadi yang disebut Gerakan Nasional
pengendalian inflasi pangan. Dan kami tidak bekerja sendiri karena sisi produksi, sisi sektor real kan ada sektor real yang tentunya ada kebijakan pemerintah di sana. Dan kita membantu pemerintahan daerah termasuk pemerintahan provinsi untuk melakukan beberapa kegiatan di dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Yang pertama, programnya peningkatan produksi pangan melalui bantuan bibit. Kemudian teknologi pertanian dan pelatihan bagi petani. Kemudian yang kedua, penguatan distribusi dan logistik untuk memastikan pasokan pangan merata di seluruh wilayah. Yang ketiga, optimalisasi kerjasama antar daerah. Karena kan kalau kita tahu produksi bawang merah ada yang besar di daerah Nusa Tenggara Barat misalkan. Atau kalau sapi ada di NTT atau Bali. Nah itu Semarang yang kurang di sapinya misalkan bisa kerjasama dengan NTT atau NTB untuk beli sapinya mereka gitu loh. Dan timbal balik gitu loh. Siapa yang surplus, kalau di Jawa Tengah surplusnya padi betul. Beras. Nah daerah lain akan melakukan kerjasama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah untuk membeli beras gitu ataupun sayur mayur. Tapi Pak Rahmat, agar tidak terjadi overlapping nih dengan pihak-pihak lainnya, karena kan posisi BI ini tidak sendirian dalam pengendalian inflasi ini. Bagaimana? Ya semuanya kan kita bekerja sama dengan Pemprov, dengan instansi-instansi vertikal seperti Pertamina kalau untuk gas ya. Kemudian dengan kepolisian juga ada yang disebut kepolisian? Satgas Pangan. Ya, ada Satgas Pangan. Nah, kalau Satgas Pangan itu kan dia lebih kepada jangan sampai ada pengusaha yang nimbun barang. Kalau Pertamina memastikan suplai LPG stabil. Kalau kami kan lebih kepada mengkoordinasikan gitu loh, dan mengkoordinasikan antara pemerintah provinsi dengan Gapoktan misalkan dengan di sini yang produksinya cukup besar misalkan. Nah ini yang dan kita juga selalu membantu peningkatan kapasitas dari para petani dari sisi teknologi produksinya, kapasitas produksinya kita lebih concern ke sana. Jadi BI ini termasuk dalam tim pengendali inflasi daerah. Betul. Ya. Itu apakah dengan seluruh pihaknya, stakeholder dan lain sebagainya itu berjalan sesuai rencana atau ada tantangan khusus, Pak Rahmat? Selama ini oke, sangat baik kerjasama kami, dan karena memang kami menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tinggal di apa istilahnya, kalau di lagu, di orkestra tuh di arranger aja ya. Ada arrangernya, ada koordinatornya. Nah sepanjang itu kan kita ada tim pengendali inflasi daerah. Dipimpin oleh gubernur sebagai kepala daerah, dan itu alhamdulillah sangat baik koordinasinya dan berjalan baik selama ini. Nah, dihadapkan dengan tantangan-tantangan ke depan, Pak Rahmat, dengan teknologi yang luar biasa begitu ya, dan juga mungkin strategi-strategi khusus, apa mungkin yang akan dihadapi BI di kesempatan yang akan datang untuk pengendalian inflasinya, Pak Rahmat? Ke depan kita pengen itu tadi bahwa produksi kita bisa stabil, dan yang kemarin kami kerjasamakan dengan pemerintahan Kota Semarang dan pemerintahan provinsi adalah memperpendek jalur distribusi pemasaran. Jadi kita kerjasama dengan badan usaha milik daerah, kerjasama dengan badan usaha milik petani, itu menjadi off-taker dari Gapoktan langsung. Jadi tanpa melalui beberapa titik distribusi seperti pengepul. Nah ini berhasil menurunkan harga beras. Jadi ada selisih sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah. Wow, luar untuk biasa. Beras premiumnya. Nah ini yang akan menjaga stabilitas harga ke depannya. Kalau di Jawa Tengah, sasarannya wilayah mana saja, Pak Rahmat? Hampir seluruh kabupaten kota, karena pemerintah provinsi waktu itu mengeluarkan surat untuk mereplikasi model kerjasama badan usaha milik petani di Kota Semarang untuk di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, dan sampai dengan saat ini sudah ada 15 titik. 15 titik ya, luar biasa. Di seluruh Jawa Tengah. Dan nanti akan terus berkembang sekali lagi untuk bisa mengendalikan harga ya Pak Rahmat ya. Nah, jelang Lebaran ini Pak Rahmat, kebutuhan uang tunai itu kan cukup tinggi. Apa sebetulnya kebijakan BI menghadapi fenomena ini? Itu kan selalu masyarakat kita secara budaya
kalau hari raya keagamaan yang terlebih hari raya Idul Fitri kan pasti bagi-bagi angpau ya, keponakan kepada orang tua. Nah ini kami selalu menyiapkan, memastikan bahwa uang layak edar tersedia dengan cukup untuk para masyarakat, untuk masyarakat yang akan menukarkan uangnya ke dalam pecahan-pecahan tertentu. Tapi saya cukup berterima kasih dengan Bank Indonesia dengan kemudahan websitenya ya Pak Rahmat. Saya salah satu yang sempat war kemarin. Oh di itu aplikasi si pintar. Aplikasi pintar. Tapi ada pembatasan nggak sih Pak Rahmat? Iya, per orangnya per individu 4,3 ya, 4,3 juta. Oke, itu kemarin yang sempat war ya kan. Jangan khawatir karena Bank Indonesia akan melakukan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita kembali lagi ke inflasi nih Pak Rahmat. Jelang Lebaran kali ini ada makanan yang mungkin menjadi salah satu pemicu inflasi. Apakah cukup dengan subsidi listrik itu bisa menekan semuanya? Apakah memang sudah dihitung nanti pada Maret ini akan semuanya aman? Insya Allah aman. Nah, subsidi listrik itu kan akan membantu alokasi dananya masyarakat kan, yang selama ini untuk bayar listrik. Nah sekarang dia bisa save 50%, mungkin bisa dialokasikan ke makanan dan minuman, terutama makanan ya. Dan kami bekerja sama dengan TPID Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan pangan. Bahkan kami kemarin tanggal berapa? Tanggal 20 Maret kemarin melakukan operasi gerakan pangan murah. Kalau Kota Semarang namanya Pak Rahman itu ya? Pak Rahman, ya. Kalau saya Pak Rahmat ya, saudaranya. Nah kemarin yang GPM itu gerakan pangan murah ini seluruh Jawa Tengah loh, tidak hanya di Kota Semarang, tapi juga Pemkot se-Jawa Tengah, bahkan Bank Indonesia yang ada di Tegal, Solo, Purwokerto pun ikut mengkoordinasikan gerakan pangan murah ini. Dan total yang kita salurkan kemarin 130 ton beras. Wow. Kemudian 20.000 liter minyak goreng. Kemudian 16 ton telur ayam ras, 11 ton gula pasir, 3,8 ton daging ayam ras, 4,4 ton aneka cabai, 4,8 bawang merah. Dan insya Allah ini bisa meredam peningkatan harga. Oke, baik. Itu tadi kita sudah bahas sedikit lagi, tapi masih ada satu segmen. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di podcast Box Siar. 92,1 Prado untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya, kembali lagi dalam podcast Box Siar membicarakan mengenai inflasi dan bagaimana sebetulnya Bank Indonesia juga berperan dalam pengendalian inflasi di Jawa Tengah. Kita masih berbincang bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra. Pak Rahmat, kalau tadi Bank Indonesia sudah menjelaskan strategi dan mungkin apa-apa saja yang dilakukan. Tapi sebagai masyarakat seperti saya, bisa tidak berperan untuk mengendalikan inflasi, Pak Rahmat? Pastinya bisa, Mbak Silvi. Ada beberapa yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kan inflasi tadi salah satunya ada ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Permintaan itu daya beli masyarakat, penawaran tersedianya produksi barang dan jasa secara cukup. Nah, jadi masyarakat bisa mengendalikan belanjanya. Jadi jangan sampai nih bulan puasa yang harusnya konsumsi hanya 2 kali sehari, kan? 2 kali sehari kan hanya sahur dan buka.
Jangan sampai jadi 5 kali seolah-olah. Karena semua makanan dibeli. Biar katanya sahurnya kuat, wareg. Jadi puasanya nggak lemes. Nah, jadi dibeli tuh semua diborong. Nah jangan. Boya kita belanja secara bijak. Secukupnya saja. Dan tidak usah takut kekurangan. Karena kami dan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa barang, terutama barang kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan baik. Ya, jadi satu, belanja bijak, jangan berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Kedua, kan katanya kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga tuh masak sambel, nggak mau sambel yang sambel instan, nggak mau sambel yang udah di dalam saset atau dalam botol, maunya sambel yang fresh gitu ya. Jangan khawatir karena sekarang yang barang-barang cabai pasta kah, cabai fresh, cabai yang dalam botol, bahkan ada cabai kering yang nanti diolah dia bisa rasanya seperti cabai segar. Nah, itu kan bisa. Jadi mohon para masyarakat untuk bisa beralih. Nggak harus yang sifatnya fresh gitu loh. Bawang harus fresh, cabai harus fresh, padahal sudah ada pasta cabai, ada pasta bawang merah. Itu yang kedua. Dan bahkan kalau hanya cabai untuk satu rumah kan nggak nyampe sehari, kan nggak nyampe sekilo cabainya kan. Kalau untuk bikin cabai sedikit aja bisa memanfaatkan lahan yang terbatas di rumah kita tanam, dan bibit cabai, bibit bawang kan tersedia secara umum kan ya, bisa apalagi udah ada online, kita udah bisa beli bibit cabai, bibit bawang gitu loh. Itu yang ketiga, memanfaatkan lahan terbatas. Kemudian yang keempat, merencanakan pengeluaran dan mengatur anggaran secara cermat supaya terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga. Ya, pada periode tertentu kan kenaikan harga nggak setiap hari, nggak setiap bulan, hanya pada hari keagamaan besar nasional itu akan terjadi peningkatan gitu ya. Pengen baju baru gitu loh, Boya untuk beli baju barunya ditabung dari 3 bulan sebelumnya gitu loh. Sehingga nanti uangnya udah tersedia gitu loh. Atau beli bajunya nggak harus pada bulan puasa. Beli bajunya bisa 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Itu akan artinya mengatur pola konsumsi. Jadi jangan semua masyarakat konsumsinya bareng-bareng pada bulan puasa ya akan terjadi ketidakstabilan gitu ya. Gitu. Dan yang kelima, hindari menyebarkan informasi yang tidak benar atau spekulatif. Kan gampang nih di medsos dikit-dikit ada berita apa yang viral langsung disebarin juga. Padahal itu hanya kejadian spesifik di daerah tertentu, belum tentu akan terjadi di daerah yang lain. Jadi jangan gampang-gampang jempol tuh jadi saring sebelum sharing gitu. Kalau takut hoax, dengarkan terus RRI Satu Semarang. Tapi nanti pas lebaran hati-hati juga. Apa itu? Karena akan ada banyak penipuan gitu loh. Dikiranya biskuit, merek-merek tertentu, dalamnya rengginang. Nah, jadi hati-hati masyarakat. Oke, punchline-nya oke sih. Tapi kita coba ulik satu-satu dulu ya. Dari awal adalah belanja bijak. Kita dihadapkan dengan tradisi. Pak Rahmat, ketika mau nggak mau Ramadan atau Lebaran saat kumpul dengan keluarga ya pasti makanan tersaji cukup banyak. Edukasi seperti apa Pak Rahmat yang tepat nih untuk masyarakat dan juga pemirsa YouTube? Ya artinya kita tidak melarang untuk masyarakat bergembira ria merayakan hari besar keagamaan ya, khususnya hari raya Idul Fitri, dan pasti makanan akan berlimpah ruah. Tapi kan itu kan bisa belanja bijak secara, jadi belinya jangan pas seminggu mau sebelum Lebaran gitu loh. Kan kalau bahasa telur kita bisa cicil, ya kan? Belanja bijak kan bisa seminggu ya selusin. Minggu depan selusin lagi. Jangan kayak Mbak Silvi mau 3 hari menjelang Lebaran mau bikin kue kering, mesennya 100 kilo telur ya. Iya, soalnya nunggu THR-nya cair. Nah tadi makanya kan ada merencanakan pengeluaran. Itu bisa sebulan atau 2 bulan, bahkan 3 bulan sebelumnya. Dulu pengalaman saya kecil nih ya, ibu saya tuh sebulan sampai 3 bulan sebelum puasa tuh pasti nyetok telur, nyetok terigu, nyetok gula, bahkan beli ayam.
Jadi saya waktu kecil tuh 3 bulan sebelum Lebaran seneng karena ada piaraan ayam di rumah, kasih pelihara makan sendiri ya. gitu. Nah itu termasuk contoh mengatur pola konsumsi dan belanja Perencanaan bijak. tadi ya, perencanaan belanja bijak. Yang kedua, tadi saya penasaran juga dengan adanya cabai pasta ya kan, makanan mungkin yang sudah setengah olah. Apakah keamanannya juga terjamin? Karena kan saat ini pemirsa YouTube atau masyarakat itu lebih suka yang fresh from the oven atau mungkin organik dan lain sebagainya, Pak Rahmat. Ya tentu dilihat dong kemasannya ya. Kalau mau apa tadi aman intinya produknya terjamin. Pastinya kan pastikan dia ada apa? Ada stempel dari pemerintah ya, kesehatan ya, BPOM. Tetap harus hati-hati ya. Harus hati-hati belinya, jangan sembarangan gitu. Oke, tadi perencanaan juga sudah disampaikan. Sebetulnya kaitannya semua adalah belanja bijak. Betul. Iya Pak Rahmat ya, bijak dalam pengelolaan uang, perencanaan dalam pembelian sebagaimana yang dibutuhkan saat Ramadan maupun Lebaran. Betul. Tapi kira-kira Pak Rahmat, prediksi kondisi normal pasca Lebaran sampai kapan? Atau mungkin kebutuhan konsumsi normal ini kembali? Biasanya sehabis Lebaran itu pasti akan ada balik lagi ke normal ya, karena yang pasti kan semuanya udah ditumpahkan tuh pada bulan puasa dan pada hari raya Idul Fitri. Jangan-jangan tabungan juga udah dikeluarin semua. Nah biasanya setelah Lebaran pasti akan ada kembali normal dan itu akan ya semuanya back to normal lagi gitu loh. Ketika kembali ke kantor, liburan telah usai. Juga kembali ke jalur yang sudah semestinya ya Pak Rahmat ya. Apalagi besok itu Lebarannya tanggal muda ya kan. Jadi pergerakannya tanggal 1 ya. Iya kan. Jadi masih ada lah ya daya tabungan belinya yang lagi harus tinggi-tingginya tuh ya. Oke, terakhir boleh sampaikan kepada pemirsa podcast Boxiar Pak Rahmat sekali lagi himbauannya sebagai masyarakat, penekanannya untuk sama-sama mengendalikan inflasi. Silakan. Ya, kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah, mari kita budayakan belanja bijak. Belanja bijak artinya belanja sesuai kebutuhan dan perencanaan pengeluaran dan mengatur anggaran. Tadi kata yang saya jelaskan sebelumnya, untuk kita prepare dari jauh-jauh hari, jangan semua kita belanja pada saat bulan Ramadan dan pada menjelang Idul Fitri. Sehingga nanti harga bisa terjamin dan ketersediaan pasokan menjadi lebih aman. Dan jangan juga untuk menimbun barang apapun karena setuju. semuanya Betul. itu aman terkendali ya Pak Rahmat ya. Terima kasih Pak Rahmat perbincangannya kali ini. Semoga lancar terus. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Rahmat ya. Pokoknya kalau diundang oleh RRI saya siap. Terima kasih, sehat selalu Pak Rahmat. Terima kasih. Ya pemirsa YouTube Podcast Boxiar, demikian tadi perbincangan kita mengenai pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia. Belanja bijak ya, bijak mengeluarkan uang Anda, bijak memilih bahan pangan, bijak memilih waktunya juga. Karena sebetulnya kita sebagai masyarakat juga bisa mengendalikan inflasi untuk membantu perputaran ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Saya Sylvian Sori mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.